dari semua badan-badan atau kelompok-kelompok yang mengusahakan untuk mengembangkan entrepreneur itu saya kira cukup ya, cukup dalam arti kata ada Mas Urdi, ada Mas, banyak lah ya. Tapi kesimpulan saya memang mereka itu ketika saya menghadiri seminar-seminar mereka itu ya seolah-olah untuk menjadi entrepreneur tuh banyak sekali syaratnya sehingga ya mereka tuh sulit gitu jadi untuk masuk entrepreneur. Pokoknya ada orang-orang yang menulis buku-buku tentang entrepreneur dan sebagainya, dipaparkan buku-buku itu di papan tulis. Saya pikir-pikir kalau begini kapan orang mau jadi entrepreneur? Nah ironisnya mereka-mereka yang katanya bisa menjadi orang jadi entrepreneur dan lain, dia sendiri bukan entrepreneur lah. Ironis toh ya Mas ya. Dia sendiri bukan entrepreneur, jadi bagaimana nggak ada penghayatannya? Gimana dia bisa tulis buku-buku itu? Jadi saya kira ini yang salah adalah sesungguhnya kita harus mulai membebaskan diri kita dari tiga. Ini udah ada rekamnya? Sudah maksudnya bagus kan? Bagus. Oke, kita dekatkan dari sini. Jadi ada tiga hal sebetulnya, tiga titik yang sebelum kita bergerak itu yang kita harus coba membebaskan diri dari itu. Pertama, Anda bebaskan diri dulu dari rasa takut. Itu satu. Keduanya, Anda bebas untuk mengharap. Ya, kita bebas berharap, bebas berharap lah ya. Ketiganya adalah kita bebas, kita punya kebebasan membebaskan belenggu yang ada di otak kita yang namanya jalan pikiran. Jalan pikiran, the way of thinking itu, kenapa otak kita tuh dibelenggu? Oleh karena Anda mulai dari SD dulu sekolah, terus ke SMP, ke SMA, ke tingkat akademis, itu yang Anda kumpulkan sebetulnya apa? Informasi kan? Ya betul. Lah informasi ini adalah menceritakan sesuatu atau menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi kemarin kan? Atau minggu lalu kan? Atau bulan lalu kan? Atau setahun lalu kan? Atau kejadian yang sudah lama sekali. Lah kalau diibaratkan roti yang udah seminggu tuh udah gimana keadaannya? Udah agak daluarsa ya. Daluarsa ya. Kalau setahun yang lalu gimana? Roti busuk ya. Lah otak kita nih isinya roti busuk gitu loh. Ya. Dan kalau ibaratnya kita mengumpulkan informasi, itu nggak bedanya kita tuh menjadi pemulung. Pemulung apa? Pemulung sampah karena informasi udah terjadi yang kemarin kan. Jadi ini otak kita adalah kita jadi pemulung apa? Pemulung sampah. Apa artinya? Otak kita isinya penuh sampah. Shake off artinya bisa berontak gitu ya. Dari Anda bekerja untuk orang lain sekarang jadi mandiri. Itu kan karena Anda membebaskan diri dari tiga titik ini kan. Anda tidak merasa takut, Anda tidak pernah mengharap, Anda juga tidak diatur oleh jalan pikiran otak Anda kan. Ya kan? Jadi kan kalau orang rata-rata lah ya untuk menjadi Anda itu kan saya punya tujuan. Udah tujuan planning. Udah karena punya tujuan planning. Anda punya pengalaman dari rencana seluruh rencana yang Anda buat seluruh hidup Anda itu tidak ada satupun yang terjadi sesuai dengan rencana Anda. Jadi Anda buangkan rencana itu. Pokoknya saya melangkah kemana jadinya, kemana sampainya terserah kan gitu. Artinya apa? Anda tidak dibelenggu oleh jalan pikiran Anda. Mesti ada tujuan, mesti ada planning, ya kan? Mesti segala macam itu buang. Dan kembali lagi, Anda nggak takut miskin kan? Anda nggak takut rugi kan? Anda nggak takut menghadapi risiko kan? Ini makanya tiga titik itu jadi penting sekali untuk dibuang.
Dan Anda tidak mengharapkan apa-apa kan? Ya. Mau sukses kayak mau jadi kayak mau nggak jadi kayak jalan aja kan? Bener kan? Betul. Udah. Kalau gitu saya udah telanjangin Anda kan. Jalan pikiran Anda saya udah telanjangi kan. Dan ini ternyata sama Anda cocok kan? Pas cocok bener kan gitu. Nah, ini udah jadi sesuatu yang bisa direkam jadinya gitu loh. Untuk dibagi sama teman-teman lainnya gitu. Bahwa teman-teman lainnya diajarkan sama yang nggak tahu yang namanya lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah kewirausahaan itu bohong gede menurut saya. Satu itu, keduanya itu membuat sulit orang loh. Saya mau jadi wiraswasta kok saya harus belajar begini, belajar begini. Iya, bikin bisnis plan, bikin wah sulit gitu loh, sulit. Kenyataannya memang unsur keberanian tadi, unsur Ulang kali mengatakan bahwa Anda punya kemauan aja tidak cukup, harus punya tekad yang bulat atau komitmen. Bahkan yang lebih keras lagi adalah yang namanya determination. Determination itu lebih kuat dari komitmen gitu ya. Dan pokoknya semacam pokoknya determine lah saya, pasti saya mau gitu ya. Nah itu yang saya katakan ibarat kemauan itu mobilnya, terus tekad yang bulat atau determination itu adalah bensinnya, itu mobil itu belum bisa jalan. Nah, ada faktor ketiga yang diperlukan adalah ada keberanian untuk mengambil peluang, ada keberanian untuk mengambil peluang. Nah, karena peluang ini sebenarnya hadir setiap orang, cuma berjuta-juta, jangankan hadir di badan Anda itu ada sejuta peluang yang dibawa kemana-mana. Apalagi yang di luar badan kita itu udah berjuta-juta peluang. Tapi ya percuma kita ngomong peluang kalau kita nggak berani mengambil salah satu gitu. Anda hanya butuh mengambil satu peluang dari berjuta-juta peluang itu, dan Anda pertanyaan berani apa enggak gitu. Nah, sekarang saya kembali lagi pada Anda. Ketika Anda bekerja untuk orang lain, Anda punya keberanian, saya nggak mau bekerja sama dia, saya mau mandiri. Itu kan yang Anda punya kan? Ya. Dan itu modal yang besar sekali kan. Nah jadi itu udah bisa jalan ya. Nah tapi belum masuk kategori atau klasifikasi entrepreneur. Faktor keempat lah yang menentukan bahwa Anda jadi entrepreneur. Apa? Anda berani, Anda tidak cengeng, Anda tahan banting. Jadi faktornya adalah mau, determination, tekad, keberanian mengambil peluang, tidak cengeng dan tahan banting. Bener kan pada awal-awalnya Anda dibanting-banting kan? Bener kan? Remek kan? Oke. Nah, faktor penutup ini saya kira yang paling penting. Kenapa? Lalu saya mengatakan saya nggak pernah punya tujuan dan tidak punya rencana. Menurut saya ada yang maha perencana untuk saya. Master planner, saya punya master planner. Saya tinggal mengikuti apa yang dimaui oleh master planner ya. Tapi harus punya kendaraan untuk mengikuti itu. Ikhlas ya kan. Nah sebelum ikhlas kamu harus percaya dulu bahwa ada master planner kita yang namanya iman. Nah setelah kita iman, percaya bahwa dialah yang membuat rencana buat kita, apapun jelek dan buruknya itu dia yang paling bagus, yang paling tepat, yang paling maha mengetahui. Ya itu harus, kalau lagi ditimpa kejelekan dan kesulitan, kegagalan serba negatif, ya Anda harus terima itu sebagai bagian daripada hidup Anda yang sudah ditentukan dari sana.